Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Syakira Lusda. Saya dari kelas D Hukum Perbankan Syariah NPM 1001012180002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai pengawas kepatuhan syariah bagi Bank Syariah. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pertanggungjawaban DPS sebagai otoritas pengawasan kepatuhan syariah. Yang kedua, ada prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah dan kepatuhan syariah. Yang ketiga, ada posisi DPS sebagai otoritas pengawas syariah. Dan yang keempat, ada pengawasan kepatuhan syariah dan otoritas pengawas kepatuhan syariah. Langsung saja, yang pertama mengenai pertanggungjawaban DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah. Sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah, tidak memiliki pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawabannya. Posisi DPS yang setara dengan Dewan Komisaris menempatkan DPS sebagai unsur penting dalam pengurusan bank syariah. Khusus untuk Dewan Komisaris, peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan tugasnya. Melihat kedudukan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan, tanggung jawab ini bertujuan untuk menjamin agar Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Arti penting serta posisi DPS yang sangat strategis bagi operasional bank syariah tidak diimbangi dengan beban tanggung jawab yang mengikat bagi DPS sebagaimana yang dilakukan terhadap Dewan Komisaris. Keadaan tersebut dapat dilihat dari ketentuan mengenai pengangkatan anggota DPS, kemandirian perorangan, serta pertanggungjawaban pribadi. Selanjutnya, prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah dan kepatuhan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam. Pada mulanya, prinsip syariah didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang berlaku terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Yang mengikat bank dan pihak lain berdasarkan definisi ini, maka prinsip syariah hanya difokuskan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam. Definisi ini tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk syariah, terutama mengenai sumber prinsip syariah itu sendiri. Penyempurnaan definisi kemudian dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbankan syariah. Peraturan ini menjelaskan prinsip syariah sebagai hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Definisi ini lebih memperjelas bentuk dan sumber prinsip syariah, yaitu bentuk fatwa yang bersumber dari lembaga berwenang. Penentuan lembaga berwenang juga ditegaskan, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya, posisi DPS sebagai otoritas pengawas syariah. DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Sebagai otoritas pengawas, DPS bertugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak menyimpang dari fatwa MUI yang telah dikeluarkan. Lalu di sini ada tugas utama DPS. Tugas utama DPS adalah memberikan nasihat dan sarana pada direksi serta mengawasi kegiatan bank terhadap kepatuhan syariah. Terkait dengan luas lingkup pengawasan kepatuhan syariah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS mencakup 2 hal, yaitu pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan dan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Kedua lingkup pengawasan ini diformalkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. A. Pengawasan terhadap produk yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang tahap pertama, tahap sebelum penawaran, yaitu menilai dan memastikan pedoman produk yang dikeluarkan bank atau hanya untuk bank umum syariah, lalu meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Tahap yang kedua, tahap pada saat dan setelah produk ditawarkan atau ekspos. Yang pertama ada mengawasi proses pengembangan produk baru bank, dan yang kedua melakukan review secara berkala
atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. B. Ada pengawasan terhadap operasional bank. DPS melakukan pengawasan operasional bank dengan cara 1. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan yang kedua meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Untuk melihat bentuk pertanggungjawaban DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah dalam bank syariah, perlu dilihat secara jelas posisi DPS itu sendiri dalam institusi bank syariah. Posisi DPS dalam struktur bank syariah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal berbeda secara terpisah. Dari penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, posisi DPS dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, posisi DPS menurut peraturan mengenai perseroan terbatas. Yang kedua, posisi DPS menurut peraturan mengenai perbankan syariah. Dan yang ketiga, posisi DPS menurut praktek di bank syariah. Lalu yang terakhir ada pengawasan kepatuhan syariah dan otoritas pengawas kepatuhan syariah. Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindak untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah. Untuk dapat memastikan dipenuhinya prinsip syariah, pengawasan kepatuhan syariah harus mencakup pengawasan terhadap dua hal, yaitu terhadap produk yang dikeluarkan bank dan operasional perbankan. Pengawasan dalam tahap sebelum penawaran produk merupakan pengawasan pada masyarakat, dan terhadap produk tersebut harus dipastikan bahwa prinsip pengelolaannya serta segala bentuk bagi hasil maupun persyaratan dalam akad antara bank dengan penggunaan produk tidak bertentangan dengan asas-asas syariah yang telah ditentukan oleh hukum. Setelah kemudian produk tersebut dipastikan tidak bertentangan, maka produk dapat ditawarkan pada masyarakat. Dalam sistem perbankan syariah Indonesia, bentuk pengawasan tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya dari materi ini adalah DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Namun, di saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan beban pertanggungjawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas lain, yaitu Dewan Komisaris. Padahal, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bank syariah. Dari hasil pembahasan tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban DPS dalam pengurus bank syariah, terutama dikaitkan dengan kedudukan DPS sebagai pemenang otoritas pengawasan kepatuhan syariah, sebagai tercipta sinergi yang kuat antara DPS dan organ bank syariah lainnya. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.